Perstreameran duniawi khususnya untuk para ciwi-ciwi gemes yaitu udah makin berkembang pesat cuy. Ya ada beberapa faktor kenapa streamer ciwi-ciwi gemes tuh digemari para fansnya ya. Ya semisal emang game yang dimainkan tuh lagi populer gitu kayak Valorant, Apex, terus ada game Mobile Legends, ada game FF gitu kan. Pokoknya ya gamenya populer lah yang dimainkan dan kebetulan sih jago gitu. Ataupun memang streamernya udah gede kayak Kimihime. Maksudnya udah populer ya kan, Kimihime kan siapa sih yang nggak tahu? Raditya Dika aja tahu. Atau ada beberapa faktor lagi, semisal setupnya emang keren, futuristik, estetik, atau ya emang dilihatnya enak aja gitu setupnya. Nah soal setup yang cakep, itu brand gaming gear berperan penting gitu loh pak. Brand gaming gear tuh berlomba-lomba bikin gaming gearnya makin cakep gitu loh. Bukan cuma ya speknya doang yang gahar, tapi untuk tema yang dibawakan juga cakep-cakep. Contohnya nih, kayak Logitech G baru aja ngeluarin gaming gear terbarunya. Baru aja ngeluarin gaming gear terbarunya yaitu Aurora Collection. Sebelum kita lanjut atau kita bahas nih Aurora Collection dari Logitech G, ku kasih tahu dulu kenapa namanya Aurora. Karena kalau istilah KT ya, maaf KT ini ya ente kadang-kadang. Nah, kalau Aurora tuh bisa dilihat kalau kalian lihat di kutub tuh ada kayak langit-langitnya tuh berwarna gitu ya. Ya, betul sekali. Seperti itulah Logitech Aurora Collection ini. Di sini ada 3 gaming gear, ada keyboardnya, ada mouse-nya, ada headsetnya. Pertama ini ada mechanical gaming keyboard Logitech G715, ada mouse gaming Logitech G705, dan headset gamingnya ini Logitech G735. Jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita bahas. Yang pertama kita ulas adalah Logitech G715, dan ini adalah sebuah mechanical gaming keyboard bre dengan layout TKL yang punya 3 mode koneksi. Wadidaw. Mulai dari wired, Bluetooth, dan receiver 2.4 GHz khasnya Logitech yaitu Lightspeed. Kalau bicara soal desainnya, layout TKL kan dikenal sebagai layout yang monoton dan membosankan. Tapi menurut saya pribadi, Logitech berhasil mengubah pandangan itu. Dimulai dari tiap titik sudutnya yang lembut alias nggak mengkotak, ditambah opsi customize pada top LED yang detachable dengan 2 pilihan warna tematik, yaitu pink dawn dan juga green flash. Selain opsi top LED-nya, keycaps-nya juga bisa kalian pilih dengan colorway yang senada dengan top LED-nya. Di sisi atas, dedicated button-nya juga mengutamakan fungsionalitasnya. Mulai dari kiri ada switch mode wireless dari Lightspeed ke Bluetooth secara instan. Sebelahnya ada mode gaming yang akan menonaktifkan beberapa tombol biar nggak mengganggu jalannya permainan. Sebelahnya ada tombol buat mengatur tingkat brightness dari RGB-nya. Dan di sisi kanan ada kumpulan tombol buat urusan multimedia dan volume roll di pojok kanan atas. Keindahannya nggak cuma ada di sisi atas bre, karena di sisi bawah nggak kalah cakep cuy. Ada list LED yang mengitari sisi bawahnya ini, terus rubber fit-nya ada 5 dan ada adjustable fit dengan 2 opsi ketinggian. Ngomongin keindahan lain, tentu aja dari RGB lighting-nya. Logitech kasih mode RGB khusus buat Aurora Collection-nya ini bre, yaitu mode immerse yang estetik dengan pancaran warna yang lembut. Di paket pembelian, kita juga dapat bonus palm rest yang berbentuk layaknya awan. Tentu ini empuk banget bre. Perihal spesifikasinya, Logitech G715 pakai switch dari Longhua. Ini satu pabrikan sama Kel ya bre, jadi secara kualitas terbilang bagus. Ada 2 opsi switch, mulai dari red switch yang linear dan brown switch yang tactile. Sayangnya nih bre, nggak ada opsi removable di boardnya ini. BTW, Logitech yang kita review ini pakai red switch bre. Gimana feel tapingnya silahkan kalian lihat sendiri. Kalau soal keycaps-nya udah pasti pakai PBD double shot injection yang tembus LED. Pemilihan tipe fontnya cakep banget sih ini. Terus buat baterainya berkapasitas 500 mAh dan bisa bertahan sekitar 25 jam. Lanjut ke produk kedua, ada mouse gaming wireless Logitech G705 yang punya desain ngemesin kayak anak tetangga. Buset. G705 emang dibuat khusus ciwi-ciwi yang punya rentang tangan cenderung lebih kecil daripada tangan laki-laki. Bobotnya juga dipres sampai 85 gram biar tetap nyaman dimainin seharian bre. Dari segi tampilan, menurut saya malahan tampak futuristik dengan adanya sekat antara punggung mouse klik kiri dan klik kanannya. Mode LED RGB secara default tetap di mode immerse yang eksklusif cuma ada di Aurora Collection-nya ini. Punggungnya merupakan sebuah cover buat nyimpen USB receiver-nya biar nggak hilang. Pindah ke sisi bawah, ada 2
MOSFET yang cukup lebar. Terus di kedua sisi lubang sensor ada switch power di sisi kanan dan switch mode wireless di sisi kiri. Sayangnya, Logitech nggak ngasih tahu nih sensor yang dipakai G705 ini apa. Tapi spesifikasi teknisnya tetap ada kok. Seperti DPI-nya mulai dari 100 sampai 8200 paling tinggi, terus punya akselerasi di 30G dengan tracking speed sekitar 160 IPS. Dan polling rate-nya ngeset di 1000 Hz, tapi bisa diturunin ke 500, 250, dan 125 Hz buat ngehemat baterai, bre. BTW, buat kapasitas baterainya nggak disebut juga sih, cuma ada klaim lifespan baterainya up to 40 jam. Berarti bisa dipakai hampir 2 harian, bre. BTW, ada fitur yang menarik banget nih. Biasanya kalian punya problem di port USB-nya yang terbatas. Nah, Logitech punya fitur yang bisa bikin mouse G705 dan keyboardnya G715 bisa bersamaan pakai satu dongle receiver aja. Caranya, kalian harus install software G-Hub. Terus klik garis 3 di pojok kiri atas. Lalu pilih setting, klik device pairing tool, terus pilih mau pairing mouse atau pairing keyboard. Karena bre, kita bisa pakai dongle keyboard G715, kita pilih pair mouse. Klik continue, pilih tipe mouse G705-nya, klik begin pairing, dan terakhir tekan dan tahan selama 3 detik tombol koneksi yang ada di bawah mouse G705. Udah deh. Kita udah bisa pakai mouse G705 barengan sama keyboard G715 dengan satu dongle receiver aja, bre. Jadi lebih praktis kan? Selanjutnya, buat produk ketiga ada headset gaming wireless Logitech G735. Gak kalah cakep sama kedua produk sebelumnya. G735 tampil dengan colorway yang sama yaitu putih. Desainnya minimalis banget dengan single headband yang bisa di-adjust naik turun secara smooth. Tampilan housing ear cups-nya clean banget, bre. Cuma ada emboss Logitech G dengan finishing chrome. Ear cups G735 juga bisa di swivel biar lebih praktis kalau mau dibawa atau kalau mau disimpan. Terus antara ear cups dan earpads-nya ada lapisan rubber elastis yang bakal nyala RGB. Masing-masing ear cups ada controllernya, bre. Di sisi kanan ada switch buat gonta-ganti mode koneksi dari Lightspeed ke Bluetooth. Di bawahnya ada volume control, tapi ini bisa dipakai kalau lagi di mode koneksi Bluetooth doang, bre. Pindah ke ear cups kiri. Ada power button di paling atas. Power button ini juga bisa dipakai buat matiin LED RGB-nya dengan cara tekan 2 kali. Di bawahnya ada volume wheel. Terus lagi ada switch mute mikrofon juga, bre. Ada lubang jack 3.5 mm buat kabel aux. Terus ada port USB Type-C buat ngecharge dan port mikrofon. Ngomongin soal mikrofonnya, ini detachable, bre. Oke, bre, ini adalah kualitas perekaman menggunakan mikrofonnya headset gaming Logitech G735 tanpa efek tambahan. Kira-kira begini kualitasnya. Dan perlu kalian tahu, fiturnya tuh keren, canggih dan banyak banget. Ini bakal kepake banget buat para streamer. Karena bre, Logitech G735 lewat G-Hub-nya kasih banyak banget preset mikrofon. Pertama ada mode Blue Voice dengan 18 preset. Oke, kita tes tanpa Blue Voice dulu dan kita enable Blue Voice-nya. Dan ini kita tes paling atas ada EM, terus ada Bass Boost, terus di sini ada Broadcaster 2, terus di bawahnya ada Broadcaster 1, terus ada Classic Radio, Crisp and Warm, terus ada FM, High Voice Loud, High Voice Soft, Big and Bright, Subtle Polish, sama telepon. Kayak telepon beneran deh. Warm and Rich, ada Loud di sini, ada Low Voice Loud, terus Low Voice Soft, terus ada Soft, dan terakhir ada Warm and Vintage. Dan bukan cuma itu aja, kita bisa ngatur buat equalizer-nya nih. High bass-nya bisa kita atur dari 20 Hz sampai 400 Hz ya. Terus untuk signal clean up-nya, nih kita bisa ngatur noise reduction-nya nih, Pak. Jadi buat ngeredam noise di sekitar kita ya. Ada kompresor juga di sini. Dan menariknya, Pak, di sini ada voice equalizer-nya juga, Pak. Kita bisa atur low atau high-nya, ada mid-nya juga di sini. Tuh, terus ada high-nya juga. Jadi ya seseru itu sih ternyata. Dan yang kedua ada mode efek dengan 20 preset berbeda yang seru banget buat interaksi sama penonton kalian karena opsi presetnya juga unik-unik banget, bre. Oke, kita tes untuk voice effect di aplikasi G-Hub. Ini tanpa voice effect dan ini alien. Terus ini ada DJ Robot Nabi. Dan ini ada voice effect demon atau setan. Ada zombies. Dan ini gender shift, jadi cewek suara kita. Ente kadang-kadang ente. Sama helium chipmunk, ini tupai ya suaranya. Sama ini robot, ente kadang-kadang ente. Terus di sini ada dual pitch dan masih banyak lagi ya. Terus di paling bawah ini ada
witness protection. Ya kira-kira ini dia untuk voice effect di aplikasi Jihab ya Bre. Karena udah masuk di Jihab, sekalian deh saya kasih tahu kalau G735 juga punya beberapa opsi preset equalizer. Total ada 7 preset yang bisa menyesuaikan selera musik kalian. Tentu aja kalian bisa customize equalizernya sendiri berdasarkan preferensi telinga kalian masing-masing. Oh ya Bre, kita belum bahas earpads-nya nih. Logitech ngedesain earpads G735 berdasarkan telinganya para ciwi-ciwi yang cenderung lebih kecil dan biasanya pakai anting-anting yang imut. Maka dari itu, earpads-nya didesain senyaman mungkin dengan memory foam yang empuk dan soft leather yang ekstra lembut dan breathable biar bisa dipakai streaming dalam jangka waktu yang lama. Logitech G735 ini punya fitur yang unik banget nih. Dia bisa connect kedua device sekaligus, tapi connect-nya tuh real Bre. Karena kalian bisa dengerin audio dari dua device sekaligus. Misalkan nih, kalian lagi nonton film di laptop pakai dongle Lightspeed-nya. Terus ada telepon masuk di HP yang terhubung via Bluetooth. Kita tetap bisa terima telepon sembari menikmati audio dari film yang ada di laptop juga. Jadi kalian tuh nggak perlu nge-pause filmnya kalau emang lagi adegan yang seru atau nanggung buat di-pause. Oke Bre, itu dia review dari saya atau ulasan dari saya mengenai Aurora Collection dari Logitech G. Gimana menurut kalian? Sekarang kita langsung aja masuk ke penutupan. Tapi sebelum kita masuk ke penutupan, saya mau kasih tahu bahwasannya sekarang Logitech itu udah nggak pakai bahan plastik lagi buat packagingnya ya, atau boxnya gitu loh. Mereka tuh Logitech udah pakai bahan yang ramah lingkungan atau bisa dibilang bisa didaur ulang gitu dengan menggunakan bahan kertas gitu ya. Di packaging itu mantep banget. Dan kalau kalian lihat, memang ini kan temanya kayak ini khusus buat ciwi-ciwi nih bang, kagak. Ini masih cocok juga dipakai buat cowok-cowok gemes kayak aku gitu kan. Bukan imut-imut sih, tapi amit-amit gitu ya. Jadi buat teman-teman yang punya cewek, pacar cowok atau cewek gitu terserah, bisa nih dikadoin. Tapi ya harganya bikin kalian mimisan nanti. Jadi aku nggak nyebutin harganya dah, kalian langsung aja cek official store-nya Logitech G di deskripsi video ini pastinya kan. Dan juga untuk aksesorisnya, untuk Aurora Collection ini banyak banget pilihannya, langsung aja dicek. Karena memang Logitech G ini ya bikinnya serius banget sih bisa dibilang sih buat Aurora Collection ini. Jadi ya mungkin kalau reviewnya detail banget, mungkin episode One Piece nggak kelar-kelar nanti ya, karena lama banget ya kan. Jadi itu dia review dari saya mengenai Logitech G untuk Aurora Collection ini. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar. Like video ini kalau kalian suka, dislike kalau saya jelek, dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe yang warna merah kalau misalkan kalian belum subscribe channel ini. Saya Alfian selaku di channel ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di lain video. Dadah.